Halo, selamat malam sahabat ID.Terms dan sahabat gizi. Kali ini topik yang akan dibawakan sangat menarik nih, yaitu mengenai cantik luar dalam, gizi tepat, kulit sehat. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada ID.Terms telah mengundang saya untuk berkolaborasi dengan dokter spesialis kulit dan kelamin yang tidak lain tidak bukan adalah kakak saya sendiri, yaitu Dr. Rachel Juanda. Nah, sambil menunggu Dr. Rachel masuk, kalau nanti ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komen ya. Nah, sebelumnya siapa aja nih yang udah join? Ada Dr. Dona. Halo Dr. Dona, terima kasih sudah join. Dr. Desi, Dr. Adelina. Oke, nah ini topik ini sangat menarik banget ya, karena kenapa? Karena ini terutama untuk pasien-pasien yang di terapi itu susah banget. Misalnya contohnya, ini mungkin nanti bisa dokter Rachel yang ngomong ya, tapi contohnya misalnya pasien dengan jerawat yang nggak sembuh-sembuh, udah keliling kemana-mana. Nah, apakah diperlukan terapi lain? Nah, itulah dia kenapa sebenarnya sekarang ini yang paling bagus adalah saling berkolaborasi antar spesialis untuk mendapatkan terapi yang paling tepat dan paling maksimal untuk pasien-pasien. Nah, sambil menunggu, oke, kita lihat ya. Belum ada ya. Ada yang join juga di sini, ada Dokter Cipuk, ada Lee Simon, ada dari Bowen Indonesia, ada dari, wow, udah banyak nih yang join nih. Tapi Dokter Rachelnya belum ada nih. Nah, coba kita lihat lagi nih, sebentar ya. Sebelumnya sudah ada beberapa pertanyaan ya yang masuk melalui Instagram. Ada yang DM langsung, dan pertanyaannya ternyata banyak dan cukup antusias ya sepertinya orang-orang. Nah, oke. Ini sepertinya dambaan semua orang ya, siapa yang nggak mau sih punya kulit bagus, kulit sehat, glowing, rambutnya juga tebal, kuat, nggak mudah rontok gitu ya. Dan yang penting adalah badannya juga tetap kuat dan tetap fit terus. Nah, siapa nih yang ini nih? Pasti semuanya mau. Nah, ini udah ada ya, sebentar. Oke, masih menunggu dari ID Dokter Rachel Juanda. Dokter Rachel ini prakteknya di Rumah Sakit Bunda Menteng dan juga di Jakarta Skin Center. Nah, kita masih tunggu ya. Halo, Dokter Rachel. Halo. Apa Hai. kabar nih? Oh, sehat banget. Sehat banget Lama ya ya. nunggu ya. Mm-mm. Nah, kalau ada yang lihat mungkin muka kita agak-agak mirip nih berdua nih. Karena memang kakak adik ya. Mirip Oke. banget. Nah, oke, Gimana? untuk topik kali ini nih, nah sebelum kita mulai ngebahas lebih jauh, sebaiknya awal-awal Dokter Rachel bisa nggak sih ngejelasin dulu sebenarnya yang dimaksud kulit yang sehat itu kulit yang seperti apa sih? Jadi, tadi udah disebutkan ya, Apa? topik hari ini apa udah disebutkan ya? Udah mengenai cantik luar dalam, gizi tepat, kulit sehat. Oke, bagus. Jadi, bagus banget Dokter Raisa kalau kita buka dengan sebenarnya kulit sehat itu apa? Ya, Ya, karena banyak banyak orang yang selalu pengen kulitnya putih. Pengen kulitnya ya putih melulu ya orang zaman sekarang ya. Padahal apakah kulit putih itu artinya kulit sehat, ya kan? Jadi ya. balik ke pernyataan bahwa kulit sehat itu adalah kulitnya gimana? Coba sembari dilihat kulit masing-masing ya, nih ya sambil ngaca ya. Apakah kulit kamu kenyal? Apakah kulit kamu Coba. supel ya? Dipencet Oke. gini, apakah
enak gitu, kalau nggak keriput kering gitu ya, itu kurang sehat tuh ya. Terus apakah terlihat cerah? Terus warnanya rata apa enggak? Jadi sekali lihat gini, duh, kok ada flagnya nih? Kayak gini, aduh, kok ada bopengnya nih? Ya, jadi apakah teksturnya rata atau warnanya juga rata? Dan bebas Oke. dari penyakit atau kelainan kulit, ya kayak jerawat, itu udah bisa kita anggap sebagai suatu penyakit. Jadi gimana nih? Apakah kulit Anda sehat? Gimana? Nah, itu tentunya perlu cek masing-masing ya. Kalau ada masalah langsung aja ke dokter kulit. Nah, sekarang Oh, ngaca dulu gitu ya. iya. Mm-mm. Nah, oke. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan kulit sehat itu biasanya kan orang-orang nih rela nih bayar sampai mahal banget gitu ya demi mendapatkan kulit yang cerah dan apa seger gitu, glowing terus kayak artis K-pop gitu kalau zaman now ya. Nah, sebenarnya pernah nggak sih Dokter Rachel dapat kasus misalnya yang susah banget nih disembuhin kulitnya atau ada kelainan kulit tertentu gitu yang bikin memang mukanya itu atau kulit badannya itu penyakitan terus gitu. Kalau kalau cara mencapai kulit sehat dulu kali ya, lagi awal ya. Sebenarnya Oke. cara mencapai kulit sehat itu nggak susah. Sebenarnya nggak susah karena yang pertama tuh kita harus mengenali jenis kulit kita dulu. Kita harus tahu. Lalu produknya nggak perlu yang terlalu macam-macam ya, nggak perlu yang terlalu produk dokter lah, takut bagaimana harus produk import lah, apalagi sekarang kita kekunci di rumah begini ya. Jadi kayaknya pilihan kita semakin terbatas. Tapi kalau menurut saya pribadi, untuk merawat mendapatkan kulit yang sehat itu nggak perlu macam-macam kok. Cuman cukup sabun cuci muka, pakai sunscreen yang sederhana aja. Itu kalau dari opini saya sebagai dokter spesialis kulit ya. Tapi saya penasaran juga kalau Oke. dari dokter gizi gimana nih? Kalau dari dokter Oke. gizi gimana? Ya. Jadi sebenarnya kalau dari gizi nih, pastinya kulit yang cerah atau untuk mendapatkan kulit yang sehat itu tidak terlepas dari nutrisi. Nah, nutrisinya nih apa aja? Jadi nutrisinya yang penting adalah yang pertama kalau biasanya nih orang-orang yang diet tanpa pengawasan dokter atau diet sendiri ya. Nah, dietnya itu Hmm. biasanya tuh nggak makan sama sekali gitu misalnya. Atau Oh. ya pokoknya pakai diet cara-cara tertentu lah gitu ya. Nah, yang biasanya menyebabkan kekurangan vitamin atau mineral. Nah, itu dia Hmm. yang menyebabkan sebenarnya kulitnya juga bisa jadi tampak kusam, rambutnya pada rontok, seperti itu ya. Karena sebenarnya kan kulit itu bagian dari organ tubuh yang juga memerlukan nutrisi. Jadi Hmm. diperlukan yang pertama pasti diperlukan makanan. Nah, makanan itu makanan yang seperti apa? Jadi diperlukan nih makanan yang pertama protein. Protein ini diperlukan loh Hmm. untuk membangun kolagen, membangun akar akar rambut, dan juga diperlukan Hmm. makanan seperti vitamin yang mengandung banyak vitamin C dan vitamin E ya. Contohnya Oh iya. ah, contohnya tuh seperti buah kiwi, buah jeruk, terus tomat, contohnya gitu. Dan selain itu juga diperlukan zinc, bahan makanan sumber zinc ini contohnya ada di telur atau seafood, dan juga diperlukan omega 3. Nah, omega 3 ini Wah, banyak ya. banyak, Banyak jadi banget ternyata yang diperlukan ya. iya, jadi karena sebenarnya yang diperlukan ini banyak, jadi kalau kita mau makan, makannya seperti apa? Sebenarnya makan setiap kali makan aja dengan gizi yang lengkap dan kalau bisa menunya itu bervariasi terus, biar kita bisa Nah, gini, mendapatkan semuanya. gini nih, Dokter Aisyah kan untuk makanan kan kayaknya topik yang gampang-gampang susah ya. Orang-orang kayaknya banyak sok taunya lah gitu ya. Kadang berpikir bisa ngatur sendiri lah buat makanan, masa perlu ke spesialis gizi gitu ya. Nah, ada nggak sih yang datang nih ke Dokter Aisyah untuk keluhannya tuh untuk bagaimana caranya supaya kulit saya sehat gitu? Ada nggak sih? Ya, sebenarnya ada, tapi jarang banget. Saya pernah kedapatan pasien, itu yang pertama bilang dia jerawatan terus. Ada juga yang mau supaya rambutnya itu nggak rontok lagi, karena udah kemana-mana rambutnya tuh tetap rontok dan kayaknya nggak ya gitu. Jadi ada aja sih, tapi memang tidak banyak karena banyak yang belum aware sepertinya ya hubungan antara kulit dengan Benar. nutrisi ini. Benar.
Nah, kalau ngomongin nutrisi nih, penasaran karena kan banyak banyak pasien yang datang ke saya itu kan keluhannya jerawatan nih yang lagi kekinian ya, ABG zaman sekarang jerawatan. Terus biasanya mereka tuh langsung pada kayak ngomong, eh, ini saya jerawatan, saya mesti ngapain nih dok? Saya perlu ngurangin gorengan, saya perlu mengurangin sambal, saya perlu ngurangin makan makanan berminyak. Jadi saya perlu ngapain gitu? Mereka biasa pertanyaannya seperti itu. Kalau saya pribadi, kita lihat dulu derajatnya ya. Misalkan derajatnya masih ringan, biasanya saya sih ya gimana ya? Karena kalau dari teori yang kita kami ketahui ini dari dokter kulit ya, kayaknya makanan tuh nggak ada yang berpengaruh banget terhadap jerawat. Gimana sebenarnya kenyataannya bagaimana nih dokter Aita nih? Oke, nah jadi kenyataannya tuh gini, memang dari berbagai sumber jurnal yang saya baca sih, ini masih banyak yang kontroversial ya. Tapi ada satu hal yang ini memang hasil penelitiannya hampir semua signifikan atau hampir semua menyatakan ini berhubungan dengan jerawat. Nah, itu Apa apa? tuh? Nah, perlu dicatat nih, yaitu makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Nah, kalau yang belum tahu indeks Apa glikemik tuh? itu apa? Oke, jadi indeks glikemik itu adalah ibaratnya bahasa gampangnya tuh makanan yang gulanya itu tinggi. Nah, jadi Waduh. kalau kita makan itu akan meningkatkan gula darah secara cepat di dalam tubuh kita. Nah, itu dia yang bahaya Hmm. tuh karena ternyata berkaitan banget sama kulit terutama jerawat. Nah, ini Itu kayaknya Dokter coba Rachel suka manis nih, kayak harus gimana nih? makanya coba nih, coba ditelaah dulu. Kalau makanan manis bikin diabetes, kayaknya semua orang udah biasa ya, dan Iya, ya udah biasa. Tapi kalau bikin jerawatan itu bisa dijelasin sedikit nggak sih, Dokter Raisa? Kira-kira bagaimana sih, dan makanan sebenarnya. manis seperti apa nih? Apakah gula bener? Apakah gula bohong? Apakah ya zaman sekarang kan makanan banyak banget nih, ragam-ragam nih, homemade, buatan rumahan. Oke, ya, jadi makanan manis yang seperti apa ya? Itu jadi sebenarnya gini, benar hubungannya dulu ya, kenapa dia bisa nyebabin Ya, jerawatan? ya, Nah, ya. karena kalau kita makan makanan manis ya, itu nantinya akan meningkatkan hormon insulin di dalam badan kita. Nah, insulin ini ternyata juga bisa meningkatkan kelenjar minyak atau peningkatan aktivitas dari sebum yang biasanya ada di kulit ya. Hmm. Nah, otomatis apa? Oh Jadi ya. lebih minyakan, jadi lebih jerawatan. Dan selain itu, insulin yang berlebihan ternyata juga bisa mengganggu hormon di dalam tubuh kita. Nah, itu dia tuh kenapa Hmm. untuk orang-orang yang terutama misalnya udah jerawatan dan misalnya dia udah jerawatan kemana-mana ke dokter macam-macam nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, coba deh diet hindari makanan yang manis. Apakah jerawatnya bisa hilang atau enggak? Jadi yang selama ini jadi tersangka semacam gorengan, kacang-kacangan ini nggak bener nih, Nggak nggak benar. bener nih. Nah, jadi banyak kan yang bilang, eee, jerawatan tuh kebanyakan makan gorengan gitu ya. Sebenarnya gorengan itu dari penelitian nggak ada loh yang menghubungkan gorengan dengan jerawat. Tapi kalau gorengan dengan obesitas sih banyak ya. Ah, ya, Iya, ya, iya. ya, ya. Jadi Kalau kak kacang-kacangan juga nggak bisa disalahin berarti ya, kacang-kacangan ya. Justru dia bagus ya dokter ya. iya, jadi kacang-kacangan itu ternyata juga tidak berhubungan dengan jerawat. Malah produk kacang, terutama produk soy ya, kacang kedelai, itu juga banyak penelitiannya yang menyatakan ternyata sangat baik untuk nutrisi untuk kulit dan juga untuk Hmm. rambut. Ya, dan soy ini juga sangat bagus untuk orang-orang yang sudah mau menopause atau usianya di atas 40 tahunan gitu ya. Ya, Nah, ya, itu ya. juga bisa Hormonnya menjaga. ya, tadinya hormonal ya. Iya, larinya ke hormon lagi. Jadi ternyata soy ini sangat bagus. Gitu. Jadi selama ini kalau dibilang Ah. hindari kacang, nah sebenarnya nggak ada hubungannya. Kalau Gitu. coklat gimana dok? Tadi ada yang nanya nih, kebetulan kebaca nih. Kalau coklat gimana nih? Ada yang nanya coklat. Oke. Ya, kalau coklat, coklat itu kan rata-rata biasanya manis ya, dan indeks glikemiknya relatif Ah, tinggi. Jadi coklat ini tentunya perlu hmm. dihindarin juga nih. Gitu, kecuali Tergantung makannya, jenis coklatnya juga ya dok ya. iya, Kalau kecuali coklat makannya murni yang dark chocolate gitu dark pada bilang bagus coklat. gitu ya. Iya, kalau dark coklat yang di atas 70% itu biasanya gulanya juga lebih sedikit. Nah, itu masih nggak apa-apa.
Ya, gitu. ini kebetulan ada yang nanya nih kalau bumbu kacang tanah gimana nih kayak gado-gado. Kita balik lagi, mungkin kita review lagi ya. Coba nih, Oke. saya salah nggak nih? Kalau kacang tanahnya sendiri sih nggak masalah ya, karena dia proteinnya tinggi kita perlukan. Tapi kalau udah Ya. di dalam bentuk gado-gado, nah itu ntar dulu nih ya. Karena kan ada gulanya, ada macam-macam ya gitu ya dok ya, bener nggak sih? Iya, Tetap benar. mesti perhatiin juga setelah dia diolah ya. Jadi balik lagi, gulanya itu nggak boleh terlalu banyak olahnya, karena kalau kacangnya sendiri Hmm. tadi kan bagus. Tapi perlu diingat, Ya. kacang walaupun bagus, kalorinya juga tinggi loh. Jadi Oh, konsumsinya, oh. nah itu dia. Jadi ada yang, oh diet makan kacang aja deh gitu ya. Nah itu hati-hati juga, karena kalorinya ternyata cukup tinggi, dan juga kalau kebanyakan nih ada orang-orang yang rentan asam urat, nah itu harus hati-hati juga tuh. Nah, ini satu lagi nih. Kalau kalau sekarang nih ya, menarik nih. Kalau satu lagi saya baru ingat yang sering dituduh sama orang-orang tuh adalah susu. Susu Oke. dan turunannya. Keju, dairy produk, apalagi sekarang semua makanan kalau pakai susu, apalagi dibakar gitu ya. Kayaknya wow gitu ya. Itu gimana tuh? Bikin bener nggak sih ada hubungannya dengan jerawat dairy produk? Oke, nah kalau susu ini juga ternyata menarik ya. Susunya tergantung susu apa dulu. Kalau susu yang berasal dari susu sapi, itu ternyata, atau susu hewani ya, susu selain sapi, mungkin susu yang lainnya, itu ada hubungannya dengan peningkatan jerawat. Kenapa? Karena susu yang berasal dari hewan ini ternyata bisa meningkatkan kadar hormon IGF-1 di dalam tubuh kita, yang nantinya juga yang nantinya juga bisa meningkatkan produksi tadi, entah itu kelenjar minyaknya atau hormon lainnya seperti itu. Nah, tapi di susu ini ada yang menarik nih, Dok nih. Apa Dari nih? yang saya baca ya, dari jurnal, itu ada yang Hmm, menarik nih. Ternyata susu yang lebih meningkatkan jerawat itu susu yang mana nih? Kan susu banyak nih. memang Ada yang banyak nih. iya, ada yang full cream, ada yang low fat, ada yang Hmm, skim gitu ya. Ternyata yang ya. lebih meningkatkan jerawat ini adalah susu Coba yang saya tebak ya. skim. Udah Serius? ketahuan. Iya. Nah, Masa sih susu skim? Padahal kan kita mau diet minumnya susu skim loh. itu dia. Jadi Jadi gimana dong? di Hmm. penelitian itu memang dibilang, kenapa susu skim? Karena ternyata ini berkaitan dengan whey protein yang ada di dalam susunya. Jadi susu skim ini biasanya kandungan whey proteinnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan susu yang biasa. Nah, whey Ah, protein proteinnya ya. Balik lagi ke protein kita ya. balik lagi ke Balik lagi protein. ke protein. Ya, Ya, jadi ini perlu diingat juga nih. Ini juga menjadi suatu catatan ya untuk kita semua. Ini penelitiannya kita bagus ya. banget. Jadi dibilang whey protein itu kan biasanya terkenal dengan whey protein pasti makanan sehat lah, gitu kan, untuk membangun massa Yang bodybuilder otot. itu bukan ya? Iya, Yang biasa bodybuilder minum ya? bener, yang biasanya suka dipakai Nah, buat orang-orang yang mau gedein badan gitu ya, meningkatkan massa otot. Nah, tapi ternyata whey protein ini nih kandungan proteinnya ini sangat tinggi sekali. Jadi kalau yang saya hmm, baca itu malah bisa setara dengan 6 sampai 8 liter susu yang biasa. Nah, karena itu jumlah berapa tuh? Satu gelas? Satu gelas eh, setara dengan 6 liter. satu sajian. Jadi karena itu untuk whey yang dipakai dengan bodybuilder itu ya, yang memang tinggi banget Ah, dosisnya. Nah, dosis yang terlalu tinggi itu protein meskipun dia bagus ya untuk kulit dan untuk rambut, tapi kalau terlalu tinggi ternyata juga malah bisa mencetuskan jerawat. jadi gini buat yang Nah, nanya atau ngikutin kita dari tadi, berarti makanan yang sudah terbukti mencetuskan jerawat itu ada dua. Ya, satu makanan dengan indeks glikemik tinggi yang manis-manis ya, gampangnya yang iya, manis-manis. Dan kedua, susu yang susu skim gampangnya. produk susu Atau yang mengandung eh, whey protein. Karena dia proteinnya banyak banget, banyak tujuannya cuma banget. jumlah dikit untuk protein tinggi, tapi orang suka kebanyakan karena pikir, oh ini sehat nih, minum 2 gelas, 3 gelas gitu. Tapi ternyata malah Nah, protein yang berlebihan merangsang kelenjar minyak untuk memproduksi lebih banyak dan menimbulkan jerawatan. Benar? Begitu ya? benar. Iya, Oh, jadi oh, oh sih juga baru semuanya tahu loh, dok. walaupun bagus, walaupun sehat, tetap aja ada takarannya. Jadi tidak boleh berlebihan juga, karena ternyata ada efek sampingnya juga nih. Gitu. Ah,
Itu penting banget, itu penting banget. Soalnya kadang kita di praktek suka bingung ya, datang pasien yang menyalahkan aneka jenis makanan, tapi kita sendiri juga bingung gitu mengarahkannya bagaimana. Tapi ini insight yang bagus sekali dari Dokter Raisa nih ya. Iya. Nah, Ya. dan biasanya nih kalau whey protein, ini kalau yang saya baca ya, mungkin Dokter Rachel bisa memberi juga pengalamannya gimana. Biasanya kalau terlalu banyak whey protein itu jerawatnya lebih banyak di daerah punggung atau daerah dada. Nah, Nah, itu ya kenapa tuh? Apa benar. mungkin kelenjarnya lebih besar atau gimana ya? Itu Nah, mungkin ya perlu kalau dipelajari misalkan lebih lanjut ya. ya, ya. Tapi secara garis besar, jerawat itu memang lokasinya bisa di wajah, bisa di badan sih. Jadi Ya, sama aja. Kita nggak ngebedain sekarang jerawat wajah maupun jerawat badan. Tapi ya sama, pendekatannya juga mirip gitu. Jadi sama sih dok sebenarnya gitu. oke. Ya. Ini Nah, ngomong-ngomong apa nih? Gimana? kita ya tadi ngomonginnya kayaknya lebih spesifik ke kulit terus ya. Nah, sebenarnya Hmm. kalau untuk rambut tuh gimana sih, Dokter Rachel? Ada kiat khusus gak sih? Ada banyak yang pertanyaan nih yang tentang rambut ya, masuk ke DM saya. Itu dia nanya gini, saya rambutnya tuh rontok karena abis ngelahirin anak gitu. Tapi anak saya usianya udah 2 tahun, kok sampai sekarang kayaknya masih rontok terus gitu. Ngomong mulu. Dan susah banget untuk tumbuh gitu. Nah, itu kira-kira kenapa ya? Nah, kalau misalkan rambut ya, jadi kalau misalkan kita di ranah spesialis kulit itu kan memang kita tidak terlepas dari kesehatan rambut dan kesehatan kuku ya tentunya ya. Dan Ya. kesehatan rambut itu memang topik yang sangat menarik. Pasien sering datang dengan keluhan rambutnya rontok, rambutnya tipis. Tadi di kasus Dokter Raisa kan dia baru melahirkan ya. Itu biasanya larinya ke arah faktor hormonal, tapi anaknya udah 2 tahun, faktor usia mungkin juga ngaruh. Tapi ada satu lagi yang menurut saya sekarang trennya makin banyak nih dok. Dia Apa tuh? anak muda, ya, anak muda dia datang dengan keluhan rambutnya rontok. Kayak anak muda, let's say umur 17, 18 gitu ya BG. Tapi giliran selalu sekarang saya kalau dapat anak muda dengan keluhan rambut rontok, tentunya dia kan maunya terapi dari dokter kulit kayak obat minum lah, suntik kepala lah, pakai PRP injection lah, apapun. Tapi saya selalu nanya, kamu makannya bagaimana? Bukan dokter Nah, gizi ya, tapi cuma nanya gimana makannya. Karena sebagian besar kalau ditanya mereka tuh nggak mau makan. Mereka tuh terlalu nggak mau keras makan. dietnya ya, kayaknya Diet, terlalu diet, ketat. diet. Jadi, nah kalau saya pribadi dapat pasien seperti itu, jelas kita harus edukasi menyeluruh, bener nggak sih dok? Iya, Maksudnya benar. kalau mau datang seminggu sekali, sebulan sekali, mau suntik, minum obat, ya saya sih oke-oke aja. Tapi kan kita sebagai dokter gimana ya? Kalau pasien yang nggak berhasil juga, pasien yang nggak puas, kita juga nggak puas gitu. Tapi saya jujur Benar. belum pernah ngerujuk ke dokter Raisa sih. Jadi kira-kira gimana nih intervensi dari dokter gizi seperti apa Oke. dan batasan kayak apa yang sampai kayaknya, aduh udah deh di konsul aja deh, kayaknya emang perlu gitu ketemu dokter spesialis gizi langsung gitu dok. Oke. Jadi kalau kapan jadi ini kapan ya perlu ngerujuk gitu ya. Kalau Mm-mm. menurut saya sih itu untuk kasus-kasus pasien yang memang udah coba segala macam cara, kayaknya ini udah maksimal banget nih semuanya dicobain ke pasien ini. Dan pasiennya pun juga sudah cerita, biasanya tuh udah jajan dokter gitu, udah kemana-mana, tapi nggak pernah sembuh-sembuh kasusnya, entah itu kasus kulit atau kasus rambut. Nah, itu ada baiknya mungkin saatnya coba deh di refer gitu ke mungkin ke dokter gizi dulu paling pertama ya. Kenapa? Karena kan makanan itu yang sehari-hari dimakan. Apalagi Betul, kalau udah ada betul. riwayat dia diet terus atau enggak orang-orang yang ABG gitu kan biasanya takut gemuk gitu ya, nggak mau pokoknya ya gitu deh dia diet terus yang dimakan hanya makanan-makanan yang nggak sehat gitu. Coba makanan yang bagus buat pertumbuhan rambut tuh apa sih dok? Rambut dan kulit lah in general lah. Kalau 4 sehat 5 sempurna zaman dulu kita gampangin tuh apa? Sebelum suplemen ya, mungkin abis ini boleh bahas suplemen dikit, menarik kali ya. Ya, oke. Jadi yang paling penting itu pertama adalah tadi protein ya. Protein itu tetap Oh, perlu iya. karena dia sumber pembangun utama, baik itu untuk kulit ataupun untuk rambut. Tapi balik lagi dosisnya nggak boleh kelebihan ya.
Karena kalau kelebihan Hmm. tadi dia malah bisa menimbulkan jerawat. Itu dia kenapa perlu Hewani, konsul. hewani nabati sama aja nih dok nih kira-kira. Sebenarnya kalau untuk jerawat udah parah banget, mendingan diganti jadi protein nabati dulu. Nabati, oh nabati ya, ya seperti susu Iya, kedelai tadi ya, ya iya. terus Terus oke. yang kedua adalah bahan makanan yang kaya akan zinc. Nah, zinc ini Sing, sing itu saya tahunya cuma suplemen. Kalau makanannya ada di mana tuh coba dikasih tahu. Suplemen makanan terus tahu. Oke, makanan paling banyak itu ada di daging dan juga di seafood. Nah, makanannya enak-enak nih kalau zinc. Daging Itu merah, daging ayam atau daging apa nih? aneka ragam daging, tapi paling banyak di daging Oh, merah. benar. Nah, Ah, ya, ya, ya. itu dia kenapa kan banyak biasanya orang mau cepet aja, dia mau suplemen aja deh. Kalau ke dokter juga kayak dokter Rachel, ya saya taunya suplemen gitu ya. Padahal paling bagus itu adalah pertama dirubah gaya hidupnya dulu. Jadi makannya memang harus benar. Karena kita nggak bisa juga ngandelin suplemen terus kan seumur hidup kita gitu. Oke, Ketahuan deh. langsung senyum-senyum. Nah, terus yang ketiga yang perlu juga adalah omega 3. Nah, Nah, omega 3 dari ikan juga tuh kayaknya beken banget nih omega 3. iya, dari ikan-ikanan, dari kacang almond, dari alpukat. Banyak juga ya yang kaya akan omega 3 gitu. Dan ikan-ikanan ini nggak harus ikan laut dalam loh. Meskipun memang paling banyak di ikan laut dalam, tapi kan harganya juga ya lebih mahal ya. Jadi, Jadi kalau ikan-ikan yang terjangkau apa nih dok? Contohnya dok? nah contohnya Gurame gitu, salmon. enggak, yang banyak omega 3-nya itu contohnya lele. Nah, enak kan, murah Oh meriah. lele, ya ampun, itu kan makanan kita Nah, semua ya, Bang. iya, dan teri basah pun juga banyak omega 3-nya. Ah, Gitu. enak-enak sebenarnya ya. Sebenarnya enak-enak. Iya, jadi yang Iya. penting adalah orang tersebut mau makan atau enggak dan harus dibiasakan memang makan yang makanan yang sehat setiap kalinya. Nah, berarti kita bisa bisa menasehati pasien yang datang dengan keluhan yang kita sudah tahu banget nih dia ada keluhan wajahnya kusam, rambutnya tipis, akarnya nggak kuat gitu ya. Ya, Kalau dia takut nih, takut makan untuk takut gendut gitu ya. Berarti bisa kita sarankan untuk makanan yang tadi tapi masak sendiri aja gitu ya, Dok ya. Jadi buat benar. garam dikit. Gitu nggak sih ya? Iya, Soalnya kan kayak semua basically sehat. iya. Dan yang penting adalah cara masaknya juga nih. Jadi biasanya makanan ini kan sehat, tapi kalau dimasaknya nggak bener, dia bisa jadi nggak sehat juga. Contoh nggak benernya itu misalnya pakai minyak yang udah hitam banget, dipakai berulang-ulang sampai 20-an kali gitu. Nah, itu tentunya kalau Hmm. masuk ke badan kita, tentunya jadi nggak sehat juga dan bisa menimbulkan peradangan juga di badan. Nah, peradangan ini larinya bisa macam-macam nih. Bisa jadi penyakit-penyakit lain dan termasuk kulitnya juga bisa jadi kusam juga kalau terlalu banyak peradangan di dalam badan. Oh, peradangan itu larinya kan ke topik ID derms yang paling tren nih, kayak psoriasis gitu ya. Nah, itu Dermatitis dia. seborrheic, yang gitu-gitu ya. Jadi Iya, sebenarnya itu banyak kan lebih ke arah cara masaknya ya, cara masak cara masak. makanan-makanan itu ya. Iya, Yang kayak karena dibakar-bakar gitu ya, Dok ya? nah, jadi paling bagus itu cara masak ya, entah itu dikukus atau direbus, Hmm. ditip, dibakar pun boleh, asal bagian hitam-hitamnya dibuang. Oh, begitu. Nah, siapa Rupanya. biasanya ada yang malah makanin bagian gosongnya. Makanin gosong ya. Iya, padahal yang Ya, gosong-gosong itu yang karsinogenik yang bisa nantinya mencetuskan kanker, harus hati-hati. ya, jadi benar-benar jadi sekali lagi untuk dapat rambut sama kulit yang sehat, kita nggak bisa cuma ngarepin terapi dari dokter kulit aja rasanya ya dari diskusi malam ini ya. Itu kan cuma obat-obatan, tapi bagaimanapun juga minum obat-obatan kan ada efek sampingnya ya dok ya. Iya, benar. Obat-obatan, Ya, suplemen. Jadi memang untuk mendapatkan kulit yang sehat, rambut sehat itu butuh butuh input makanan yang juga sehat gitu ya. iya. Benar. Ya. Nah, ini ada yang nanya nih dari Dimas Pro, Hmm. Dok, kalau gula Jawa juga menyebabkan jerawatan nggak? Saya suka klepon soalnya. Wah, ini lagi Nah, trending topik juga di waktu itu klepon ya. saya juga doyan. Oke, nah kalau gula Jawa tuh gimana? Kita balik lagi, kita harus tahu dong indeks glikemiknya itu berapa.
Nah, jadi Ah. kalau kita bandingin ya indeks glikemik gula putih Indeks dengan glikemik gula itu apa sih dok? Jadinya dok, itu ini apa? indeks glikemik itu seberapa cepat makanan yang kita makan bisa meningkatkan kadar gula darah di dalam badan. Oke. Nah, Jadi kalau makin tinggi angkanya makin nggak bagus gitu ya untuk ya kita. makin tinggi makin nggak bagus. Yang kita bilang tinggi itu yang di atas 70. Contohnya, Nah, kayak contoh tadi yang di gula atas, gimana? balik dulu ke gula ya. Gula Mm-mm. putih, indeks glikemiknya sebenarnya termasuk sedang. Dia di angka 58. Nah, tapi walaupun Hmm. sedang, tetap aja nggak boleh terlalu banyak karena eh, dia bukan termasuk yang indeks glikemik rendah. Jadi yang disarankan itu adalah yang di bawah 50 angkanya. Kalau gula Nah, gula putih itu 58. Jadi dia dia tidak disarankan ya. Nah, ya. lalu gula merah. Gula merah itu indeks glikemiknya berapa? Ternyata gula merah itu indeks glikemiknya hanya 35. Nah, jadi termasuk Wah, rendah lebih bagus sebenarnya. dong. Nah, walaupun Aman. indeks glikemiknya rendah, tapi kalorinya sama aja antara kedua itu. Jadi itu beda antara indeks glikemik sama kalori Sama ya, kalori itu tergantung beda, ya. Sama tergantung. kalori beda. Iya, Oh, jadi kalau ini kalau kalau tape ada yang nanya tape gimana tape? kalau tape sih masih oke ya. Tape nggak termasuk makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Ini kalau makanan fermentasi ya, tape, tempe. Ya, Nah, ya, ya. boleh itu. Justru biasanya makanan yang difermentasi seperti ini bagus karena sudah ada probiotiknya juga. Nah, Gitu. tapi ini jadi menarik nih, karena banyak yang nanya juga nih. Karena tadi ada yang nanya gula Jawa, contohnya di mana? Apa tadi namanya di si bulat-bulat Klepon, itu? klepon. Klepon, itu klepon kecil. Ini pertanyaan selanjutnya ke Bobadring nih, gimana nih Dokter Raisa nih, kacau nanti pasien saya breakout jerawatan semua. Kalau Oke. kan sekarang lagi beken tuh kopi gula aren, Ya. boba drink gula aren gimana nih? Ini ada sesuatu yang aneh nih kayaknya di sini nih. Indeks glikemik rendah tapi kayaknya ngeri juga nih dok nih kalau jadi Nah, pada minum. jadi gini, biasanya kalau di boba drink itu ya, kan dia selain pakai gula aren atau gula Jawa tadi, biasanya juga ditambahin sirup-sirup yang gulanya itu biasanya pakai high fructose corn syrup. Nah, itu nggak boleh tuh, karena Hmm. itu termasuk yang indeks glikemiknya tinggi. Dan Ya selain buatan itu, kan itu ya. buatan, dan Iya selain itu buatan. bobanya itu biasanya dari tepung terigu. Nah, semua makanan yang ada tepung terigunya itu indeks glikemiknya tinggi. Jadi hati-hati. Kalau yang Dan itu jerawatan tambah susu lagi ya. Pakai tambah susu susu ya. lagi. Jadi untuk yang jerawatan hindarin dulu deh minuman boba gitu. Jadi bagus nih perlu kita luruskan sedikit nih karena nanti sahabat Gizi sama sahabat ID begitu dengar boleh, wah langsung jajan lagi langsung panggil ke rumah nanti, wah sedap juga. Lagi kekinian Iya, banget tuh ini. iya. Gitu jadinya. Nah, Telepon. oke. Nah, Dok, ini bahas pertanyaan sedikit ya. Ini ada juga nih Ya, yang masuk ke DM saya. Dia nanya, sebenarnya tuh untuk perawatan pakai skincare gitu ya, itu tuh boleh dari usia berapa sih? Karena ada aja nih orang-orang yang anaknya masih kecil, 4 tahun, 5 tahun, udah dikasih skincare ibunya gitu. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu? 4 tahun 5 tahun dikasih skincare ibunya. Terus Misalnya empat pembersih belas kali mukanya harusnya. gitu ya. Tapi bener loh, ini ada yang nanya anaknya umur 4 tahun dan dikasih pembersih Ah, muka mamanya gitu. Apakah boleh? oh jadi gini, kita kan yang nama sebenarnya paling gampang kita membedakan skincare itu dari spesialisasi dokter dia. Ada dokter anak, ada dokter yang untuk dewasa. Itu kan udah menunjukkan bahwa anak dan dewasa itu kan berbeda. Jadi untuk kulitnya juga kebutuhan perawatannya itu juga pasti berbeda. Sebenarnya sederhana ya. Nah kalau ranahnya kita sebut anak-anak seorang manusia datang ke dokter anak biasanya itu 17 tahun ke bawah. Sama Ya, juga di atas 17 dia kan udah punya KTP. Jadi itu bisa kita jadikan cut off lah di bawah 17 atau sekarang kan turun dapat 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 height ya anak-anak lebih muda ya usianya ya. Mungkin itu bisa kita jadikan cut off. Kalau dia masih belum dapat height sekitar usia 12-13 jangan terlalu berlebihan lah. Yang penting cuci muka biasa, sunblock boleh dari umur 4 tahun 5 tahun wajib dong. bahkan dari Sunblock. Nah, itu bayi ada juga sunblock boleh ya.
Ya, tapi kan ada sunblock khusus anak. Biasanya Iya. bahannya lebih lembut. Ya, jadi jangan Oh, anak kecil dipakein barang orang orang tuanya ya. Jadi rada kurang pas. Dan rasanya kalau saya suka menyarankan umur berapa mesti mulai perawatan. Itu biasanya kalau kita ngomongin about hormonal ya, tadi berapa kali disinggung, hormon itu menginjak usia 20 tahun udah mulai turun. wah, Ya, muda banget dok. kita Gimana nih juga kita? masih kayak 20 sebenarnya. Langsung. Jadi sebenarnya umur 17 tuh masih naik, 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 naik. Begitu when you hit 20, itu udah mulai berkurang. Cuman karena berkurangnya pelan-pelan, yang mungkin penuaan paling cepat itu terlihat antara usia 30 sampai 40 tahun. Jadi, Hmm. jangan sampai saat kita ngaca umur 30-an, waduh, kok tuanya cepet banget, itu jangan. Jadi, saya biasanya menyarankan setelah 20 tahun mulailah perawatan dengan yang sederhana, dengan obat-obatan yang bisa beli di luar ya. Mau datang sesekali peeling boleh. Itu udah boleh. Pertanyaannya bagus sekali, Dok. Oke. Ya, jadi tetap perlu dilihat lah ya usianya berapa dan dipakai yang cocok gitu, harus sesuai usianya gitu ya. Benar, benar. Harus. Oke, nah terus ini ada yang nanya juga nih dok dari Pamela Rezia. Nah dok mau nanya kalau makan nasi untuk pasien akne bagaimana? Karena saya pernah Nah, baca indeks glikemiknya tinggi. Nah ini nasi kan makanan sehari-hari orang Indonesia lah ya, kayaknya iya nih. pasti nggak pas gitu kalau Gimana belum tuh? makan nasi. Nah ini ternyata harus hati-hati juga karena ternyata memang nasi putih ini indeks glikemiknya itu angkanya di 71. Jadi cukup tinggi Tinggi ya? nih. Iya, cukup tinggi. Dan kalau nasi merah itu di 68. Nah, Oh, jadi nggak jauh sebenarnya ya. sebenarnya nggak jauh. Jadi boleh atau nggak kita makan? Sebenarnya boleh, tapi dengan porsi yang sesuai lah. Jangan makan nasi. Kan ada orang yang makan nasi itu banyak banget, bisa sampai tinggi gitu dan nambah terus, nambah terus. Nah, itu tentunya terlalu berlebihan gitu. Tapi kalau batas wajar-wajar aja sih masih nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi Gitu. sebenarnya makanan untuk mencegah jerawat itu mirip kayak makanan kalau orang diabetes ya? Nah, Mirip apa sebenarnya enggak? sebenarnya bisa dibilang mirip karena ibaratnya pantangan-pantangannya atau porsi-porsi yang harus dijaga itu sebenarnya mirip Hmm. gitu. Karena Hmm. intinya makanan manis dan makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Jadi kayak orang Oh, diabetes, menarik. ya orang diabetes kan belum tentu dia nggak boleh makan nasi. Boleh aja, tapi ada porsinya nih yang boleh tuh berapa gitu. Iya, Itu dia iya. kenapa perlu dihitung secara spesifik ya. Tiap orang beda soalnya. Ya, jadi kalau dari kita dari sahabat kulit nih, sahabat ID Derms, misalkan kita sesama dokter spesialis, ceritanya mau mengajarkan bahwa oh makanan ini yang boleh, yang enggak, yang ini kita lihat progresnya dulu ya dok ya. Kalau dengan treatment, dengan obat-obatan yang udah kita jelasin masih belum sukses, nah saya rasa butuh intervensi lebih Waktunya. lanjut. Ya, bisa Mungkin dicoba. lah ya kan, karena Mungkin bisa. pasien-pasien kalau ditanya kan pasti bilang enggak, saya makannya dikit gitu ya, karena dikit banyak tiap orang kan beda. Beda. Iya, benar. Beda kan? Kalau ke Iya. dokter spesialis gitu kan dicek bener-bener ya, ditimbang, Iya, pakai benar. takaran-takaran bener ya. Pakai Iya, ya, saya takaran-takaran rasa dan kita ya. jadi tahu gitu kira-kira oh dia makan nasinya berapa berapa gram dan ini kalorinya berapa gitu. Itu dia kenapa perlu konsul sih. Gitu karena nggak Ya, bisa ya, ya. disamaratain semua orang. Oke. Nah, terus ada Ini kayaknya sebentar lagi pertanyaan-pertanyaan waktunya lagi. habis nih. Pertanyaannya masih banyak. Iya, Coba pertanyaannya sebenarnya masih dipilih-pilih. banyak ya. Ada juga yang nanya ini nih dok, ini cukup baik sih pertanyaannya ya. Ada rekomendasi shampoo khusus gak sih dok untuk orang-orang yang terutama berhijab ya? Ini sih gak ada Oh, kalau hubungannya untuk sama nutrisi, tapi mungkin dia mau nanya khusus nih ke dokter Rachel ya. nih. Jadi kalau untuk shampoo kan jenisnya banyak sekali. Jadi perlu di sebenarnya shampoo apapun boleh dicoba, tapi cocokin aja. Jadi kalau nyoba satu produk shampoo, walaupun obatnya bukan obat ya, walaupun produknya produk bebas, tetap perlu dicoba sih cocok apa enggak. Bahkan ada shampoo khusus yang untuk orang-orang berhijab loh. Saya rasa itu bisa Oke, dicoba. Karena kalau berhijab kan pendekatannya beda ya, karena rambutnya mostly ketutup terus.
Tapi itu saya rasa sekarang kita orang medis juga rambutnya ketutup mulu deh pakai scrub. Iya. Tapi kalau saya sih pertimbangkan kalau untuk shampoo orang yang rambutnya sering ditutupin ya takut nggak bisa, istilah awamnya kayak nggak bisa napas gitu rambutnya, pakailah shampoo yang lembut untuk kulit gitu, untuk lembut. Yang lembut untuk kulit yang tidak terlalu banyak parfum ya. Yang itu aja sih. Dan Oke. jangan lupa dicoba. Jadi Dicoba. intinya dicoba-coba, cari yang paling cocok dan jangan yang parfumnya terlalu banyak ya. Ya, oh dan lagi saya pengen mengingatkan bahwa shampoo boleh mengaku khusus hijab, boleh shampoo yang ringan seperti shampoo bayi, tapi jangan lupa rambut jangan basah-basah, ditutupin baik dengan kerudung maupun dengan scrub head. Kadang kita suka Oh, kecolongan di situ. Udah kenapa ganti-ganti tuh? pakai shampoo ini, sabun itu, tapi kok rambutnya lepek mulu, berminyak mulu, rambutnya rontok. Karena basah-basah disekep gitu. Itu kan bener-bener Hmm, nggak bisa gitu, jadinya lembab terus dan tidak sehat untuk rambut. Itu juga perlu di note sih, jadi jangan lagi jangan salahin shampoo-nya doang gitu dong. oke. Kecuali kalau kita bungkusnya pakai handuk mungkin ya dok. Kalau handuk nggak apa-apa kan ya? Apa nggak boleh Ya juga? itu kan handuk mau ngeringin, bukan Soalnya pakai sekarang jalan. sekarang ada loh handuk yang modelnya kayak cap gitu, yang langsung kayak jadi topi, tapi itu sebenarnya handuk. Tapi Biar orang-orang nggak ngeringin tahu ya. kalau itu handuk, karena sebenarnya rambutnya masih basah. Nah kan, nah balik lagi kan kalau pertanyaan-pertanyaan itu menarik, tapi once again kita mesti kembali case by case. Karena kita Oke, lebih banyak kita mesti intervensi ke arah gaya hidupnya mereka, saya rasa begitu ya dok ya. Karena apa oke. yang dikit, apa yang banyak, apa yang basah, apa yang kering, menurut setiap orang kan beda ya. Itu Ya, perlunya konsultasi lah ke orang-orang medis kayak kita gini lah. Kalau sampai perlu datang ke kita kan berarti perlu bantuan banget gitu ya. benar. Saya Karena rasa biasanya temenit pasti lah lagi. ya. Oke, nah nih dok, ada yang nanya lagi nih. Dokter, kalau orang yang berjerawat parah di usia dewasa, apakah erat hubungannya dengan kadar gizi yang tidak sesuai? Ini dari Aktia Fedora. Nah, gimana tuh dok? Nah, sebenarnya kalau dari gizi, kalau memang jerawatnya itu parah banget, dan tadi itu dia udah keliling dokter, udah coba segala macam skincare, segala macam perawatan, nggak sembuh-sembuh, bisa jadi ada gizi atau zat nutrisi yang salah dari. Nah, ini kayaknya saya sharing sebentar ya, karena waktu kita udah habis nih. Oke, Buat ya, siapapun yang nanya. Jadi, persis sebelum pandemi dulu, saya sempat jerawatan parah. Pada orang-orang yang tahu saya, kayaknya saya nggak pernah jerawatan. Nah, itu ya, sempat sampai stres. Karena sebagai seorang spesialis kulit, dengan muka jerawatan yang kayaknya seminggu sekali minta disuntikin jerawat, itu kan kayak pukulan banget ya. Terus, sampai pergi ke dokter Objin, cek ada PCOS atau enggak. Terus udah pakai skincare banyak, tapi kayak stres gitu, kok nggak sembuh-sembuh, itu stres loh. Dan ternyata pas pandemi ini terkunci di rumah, rajin pakai skincare. Terus rajin pakai skincare sembuh. Nah, pikir-pikir nih apa jadinya yang sebenarnya menyebabkan jerawatan waktu itu. Tapi kok makin ke sini jerawatan lagi. Jadi setelah saya pikir-pikir lalu mempersiapkan untuk topik kita malam ini, kayaknya saya tahu nih, lagi awal pandemi kan kita nggak punya makanan nih ya. Makanannya dikit, cuman ya apa seadanya ya, semua orang pasti ngalamin. Tapi makin kesini akses kue banyak, dikirimin makanan. Nah, saya tuh sadar nih, baru kemarin kayaknya saya sadar, ini seminggu terakhir tiap hari makan kue sepotong, ini jerawat muncul lagi 5 dengan skincare nah, yang sama. Jadi saya rasa emang bener kayaknya itu indeks glikemik tinggi tuh memicu, walaupun dulu sempat ada yang nyebutin tapi saya marah gitu loh dok, waktu dibilang lu suka manis-manis kan jadi jerawatan, marah loh, tersinggung, walaupun memang saya suka makan, suka manis, tapi tetap tersinggung. Baru taubat nih gara-gara persiapan sama dokter Raisa nih, kayaknya bener juga nih. nggak terima gitu Kayaknya ya bener. awalnya. Awalnya dibilang Gak itu terima. karena manis gitu. Pasti kan ya itu biasanya emang rata-rata orang pasti kayak gitu sih. Entah itu siapapun lah ya. Iya. Pasti denial dulu gitu. Tapi Nah, makin karena lama saya pasti gorengan udah nggak makan. Kan, apalagi sih tadi kacang, asam urat nggak makan. Kayaknya semua yang tertuduh orang-orang tuh udah nggak udah makan gak gitu. Tapi ya, dimakan. udah nggak dimakan. Tapi manis kan masih dimakan sama kue-kue kan karbohidratnya Iya. tinggi banget tepung terigunya ya dok ya. Iya, dan Kayaknya itu ya harus pertimbangan hati-hati aja karena gitu. asam urat nggak makan kacang tapi jadinya makan yang manis-manis. Ternyata bisa Nah, bikin jerawatan juga.
Bener, jadi saya setuju banget dengan topik hari ini, kayaknya pas banget kena di hati. Mudah-mudahan sahabat ID Derms sama sahabat gizi juga mengena juga di hati gitu ya, jadi ditanamkan buat orang-orang yang jerawatan nggak sembuh-sembuh gitu ya. Ya, benar. Oke, Dok. Ini sepertinya waktunya sudah habis nih. Seru banget ya topik kita kali ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi nih di topik-topik lainnya. Oke, jadi Dokter Raisa bisa simpulin dikit nggak nih dari sudut pandang gizi, nanti kita tambahin untuk topik hari ini apa nih? Oke, jadi dari sudut pandang gizi ini, memang gizi ini sangat berkaitan erat dengan kesehatan seseorang, baik itu kesehatan kulit dan juga kesehatan rambut. Dan gizi yang sangat penting untuk menjaga itu semua, antara lain seperti omega 3, asam amino, zinc, dan juga bahan makanan yang mengandung vitamin C dan vitamin E. Dan perlu diingat, harus hindari makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Dan juga whey protein yang berlebihan ternyata juga bisa menyebabkan jerawatan, dan dairy product itu biasanya harus hati-hati. Dairy product yang dari hewani terlalu berlebihan dikonsumsi juga bisa menimbulkan masalah kulit. Nah, dari Dokter Menarik Rachel banget. gimana? Kalau dari sahabat ID Derms, dari kita mah rata-rata semua udah tahu ya, jangan lupa kenali jenis kulit Anda untuk melakukan perawatan kulit yang tepat sesuai usia. Jadi kalau masih muda, pakailah untuk produk-produk yang untuk anak remaja ya. Kalau membutuhkan intervensi lebih lanjut, bisa datang ke kami, ke dokter spesialis kulit, karena kulit cantik dambaan semua orang, dan itu adalah hak untuk kita semua untuk tetap cantik dan merasa bahagia dengan diri sendiri. Oke, sip. Ya, bagus sekali, memang benar. Oke, terima kasih Dokter Rachel. Sampai ketemu. Terima kasih Dokter Raisa, sampai ketemu Ya, lagi ya. terima kasih untuk semua yang sudah join dan nanya. Oke, bye.